وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا إلى حضرة الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه. شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kita lanjutkan kajian kita Kitab Al-Hikam, kajian tasawuf. 1 bulan lebih kemarin kita sempat tawakufkan kajian kita karena bulan Ramadan, dan alhamdulillah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali melanjutkannya, dan insyaallah malam ini kita lanjutkan ke hikmah selanjutnya. Yang baca dulu rajuk kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa, ibadah wa istifada, wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi bid dunya wal akhirah. Bunyi hikmahnya, min alamatin najhi bin nihayati ar-ruju'u ilallah bil bidayati. Terjemahnya, min alamati, termasuk sebagian dari tanda-tanda an-najhi, kesuksesan, bin nihayati, di nihayah, di akhiran atau di penghujung. Ar-ruju'u, yaitu kembali ilallah, kepada Allah, bil bidayati, di dalam permulaan. Termasuk alamat kesuksesan seseorang itu di akhirnya nanti, husnul khotimah, itu bergantung gimana permulaannya itu diawali dengan rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, dalam artian ingat kepada Allah gitu. Maksudnya diawali awal amalnya itu dengan ingat kepada Allah, bil bidayah. Imam Ghazali dalam Ihya menyebutkan al bidayah hiya nihayah. Kita mau lihat akhir kita itu, lihat di awalnya. Kalau sudah awalnya itu semangat, semangat, tapi terarah begitu, insya Allah di akhirnya juga bagus. Tapi kalau di awalnya sudah loyo, lemas, di akhirnya kempes. Min alamatin najhi bin nihayati ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Termasuk di antara alamat atau tanda-tanda suksesnya seseorang dalam amalnya di akhir nanti menjadi husnul khotimah, yaitu bagaimana dia mengawalinya itu dengan
mengingat atau dimulai dengan ingat di bidayahnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin keterangannya kita kembali sedikit karena sangkut paut dengan yang bahasan kemarin. Kalau kemarin itu bahasannya apapun amal yang kita buat, kalau kita libatkan Allah di amal tersebut, maka nanti akan jadi mudah dan pasti diberkahi oleh Allah. Tapi setiap amal yang kita awali tidak didasarkan atau diawali dengan ingat Allah, kita dasari dengan kemampuan kita, kepandaian kita, kekuatan kita, maka itu nanti tidak akan mendatangkan kebaikan, berkah, dan akhirnya nanti akan menjadi penyesalan walaupun awalnya beruntung. Banyak kan orang-orang yang usaha dengan kepandaian, kepintarannya, dia lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihalalkan segala cara, dia langgar perintah-perintah Allah. Awalnya memang beruntung, tapi setiap hal kok di sana maksiat kepada Allah pasti akhirnya akan menjadikan penyesalan. Tetapi kalau di awalnya itu kita awali dengan ingat Allah, baca bismillah, tidak hanya baca bismillah, tanamkan makna bismillah itu, ini amal kita mampu bisa buat karena pertolongan Allah. Terus dalam amal itu tetap kita jaga perintah Allah, tidak maksiat di situ, walaupun di awalnya belum ada hasil, tetap kita dikatakan beruntung oleh Allah. Jadi jangan kita katakan mau hasilnya keberuntungan, enggak. Ketika kita sudah buat amal, entah amal yang kaitan tentang ukhrawi atau duniawi, kalau kita sesuai dengan apa yang diarahkan Allah, baca bismillah, kemudian kita tanamkan mana bismillah itu, kita mampu, kita kuasa buat ini karena pertolongan Allah, dan dalam amal itu tidak ada kita tinggalkan perintah Allah, jauhi maksiat, walaupun belum hasil saat itu, untung sudah kita itu. Karena di sana kita mengingat Allah. Walaupun hasilnya belum nampak, tapi di hadapan Allah itu amal sudah diridhoi oleh Allah. Jadi jangan kita jadikan berkah itu adanya untung hasil. Yang penting sudah kita buat dengan tata cara yang sesuai diarahkan oleh para ulama kita, oleh Nabi kita, oleh Allah sendiri. Adapun hasil itu enggak penting. Mungkin bisa jadi awalnya belum hasil, nanti di akhirnya pasti akan diberikan oleh Allah. Seumpama nggak diberikan, tetap juga kita untung karena amal itu sudah kita libatkan Allah di sana. Tetapi jika tidak kita libatkan Allah, wala tayassar matlubun dan tatalibuhu binafsik, dan tidak akan jadi mudah setiap sesuatu yang kamu ingin buat, yang kamu sandarkan itu kepada dirimu. Oh aku pandai, oh aku pinter, oh aku cerdas, aku kuat, kita gawe mesa lepas dan bergantung jok Allah Ta'ala. Mungkin mampu berapa saat, berapa kuat kepandaian kita itu. Gampang bagi Allah merubah kita punya kepandaian, kekuatan itu gampang. Pasti nanti akhirnya kecewa, terhina. Sudah banyak cerita yang seperti itu. Fir'aun itu sudah merasa mampu akan membunuh Nabi Musa di Laut Merah itu, sudah nggak ada jalan lagi, sudah mau menguasai, sudah pokoknya saat ini Musa dan pengikutnya hancur. Itu di hatinya, andalkan kekuatannya, malah dia yang hancur gitu. Nah, jadi seperti itu insyaallah ya. Maka dalam hal apa saja, usahakan kita usaha libatkan Allah. Ciri-ciri orang melibatkan Allah dalam amal itu berapa minggu yang lalu sudah dijelaskan. Pertama, dia niatnya lurus karena ridha Allah. Kemudian apa? Mesti diawali dengan bismillah dalam setiap amal apa saja. Kemudian tidak hanya bismillah, tetapi ditanamkan di dalam hatinya makna bismillah itu, ini tanamkan. Kadang kita ya awalnya bismillah saja, tapi kita tidak tanamkan, masih merasa mampu gawe amal nusi kemauan terdiri. Nah, ini belum seperti itu yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah itu kita baca bismillah dan tanamkan itu, bau gawe ini selaku amal apapun itu karena pertolongan Allah, dan dalam menjalankannya itu jauhi hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti nanti akhirnya itu baik, pasti barokah. Paham ya?
Kemudian juga penting kita ini walaupun kita kuat tawajuh karena amal ikan perintah Allah kita buat amal, tapi jangan sekali kita bersandar kepada amal itu sendiri ya. Ini penting juga, walaupun kita buat amal, kita pengen dekat dengan Allah mungkin, atau kita pengen usaha supaya bisnis kita jalan, kita tetap usaha sungguh-sungguh, tetap wirid kuat-kuatnya, tapi jangan kita tanamkan ini amal atau usaha ini yang akan bisa membawa kita mencapai tujuan itu jangan. Tapi tetap yang menyampaikan kita itu siapa? Allah. Aku mau baca salawat setiap hari 1000 kali biar aku ma'rifat Allah Ta'ala. Jangan seperti itu, salah seperti itu. Tetap kita kerjakan amal karena bukti Allah ridho kepada kita, kita diberi taufik buat amal itu. Ketika kita buat, tetap tawajuh kita yang menyampaikan kita itu hanya Allah, bukan amal. Amal ini hanya wasilah saja, marah proposal. Nah, bisa tersampai, bisa tergantung Allah. Lagu amruh tab yang buat taufik ke amal lo, berarti kita sudah diberi kebaikan oleh Allah. Bukan berarti tiang salahan si dia ini untuk dendek buat berarti dia dah buat amal kan? Enggak, salah. Tetap buat amal sungguh-sungguh, sholat sungguh-sungguh, ngaji sungguh-sungguh, semua disungguh-sungguhkan, tapi tetap hati kita bergantungnya kepada Allah. Allah lah yang menyampaikan kita kepada tujuan kita itu dengan rahmat dan kasih sayangnya. Mahfum insyaallah ya. Seperti itu. Termasuk ya para salikin nih, para salikin yang dikatakan oleh para ulama-ulama tarekat, termasuk penghijabnya. Kenapa para muridin atau para salik ini enggak bisa usul itu kan sampai kepada apa yang ditujunya, padahal sudah bertahun-tahun dia bertarekat, sudah beribu-ribu wirid dia kerjakan apa, karena dia masih bersandarnya kepada amalnya ini yang akan bisa menyampaikannya. Kan enggak nyampe-nyampe, itu hijabnya, padahal di situ tuh hijabnya. Nah, itu hijabnya. Tetap kita buat amal, tapi tetap sandaran kita itu Allah lah yang menyampaikan kita ke situ. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara sedikit penambahan hikmah yang kemarin. Tapi jangan salah paham, bareh obatin dik perlu buat amal wah ngono. Salah amal. Salah. Paham sah? Mana bingung gue bahasa. Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, sekarang ini kita lanjutkan hikmah selanjutnya. Yang tadi itu disebutkan, termasuk diantara alamat orang itu sukses di akhirnya nanti itu bergantung bagaimana semangat di awalnya. Termasuk ngaji ini orang-orang hebat nih yang awal kita buka ini kok bisa hadir, nih luar biasa ini. Tanda nanti akan terus semangat. Amin. Bukan berarti yang belum datang ini tidak semangat, bukan, mungkin masih ada kesibukan, mungkin ada yang belum tahu dan sebagainya. Tapi kita yang telah diberikan taufik untuk bisa hadir ini, mudah-mudahan ini pertanda kebaikan, semangat terus sampai penghujung. Karena di situ disebutkan di sini, termasuk tanda alamat baiknya akhiran seseorang itu, yaitu bagaimana awalnya itu semangat tidaknya. Nah, perlu juga yang jelaskan di sini, sebagaimana para ulama juga dalam kitab-kitab syarahnya menjelaskan, ini hikmah jangan sampai kita anggap bertentangan dengan beberapa kisah yang ada di zaman Bani Israel itu. Apa termasuk di hadis Nabi juga ada yang mengatakan innamal a'malu bil khawatim, amal itu dilihat akhirnya. Kalau ini kan disebutkan ciri orang itu baik di akhirnya, mesti di awalnya dia semangat atau baik. Tapi di hadis Nabi itu banyak orang yang ahli maksiat tapi akhirnya sorga. Kan bertentangan? Tidak bertentangan. Banyak kan ceritanya. Zaman Bani Israel, perempuan penzina itu, pokok zina doang gawe ini, si ngelor, si nginam, si nimpan anaknya zina, hasil zina. Tapi ketika dia perjalanan, dia kehausan, dia turun ke sumur untuk ngambil air. Pas sampai ke bawah, di lengannya ada anjing yang menjulurkan lidahnya kehausan.
Maka dia mikir, sebagaimana saya kehausan tadi hampir mati, itu begitu juga pasti dia rasakan kehausan ini anjing. Maka dia tidak naik, dia turun lagi, dapat setengah anu itu, dia turun lagi, buka muzahnya, khopnya. Khop itu kan apa namanya, sepatu yang bisa tahan air, itu karet itu dia anunya, diambilnya air, digigitnya pakai giginya, dia naik mujahadahnya, naik ke atas, dikasih minum. Sebab itu husnul khotimah, jadi kekasih Allah, masuk surga. Itu kan Ustaz, itu awalnya kurang ajar lagu, akhirnya tamat surga. Itu belum tentu lah, awalnya baik terus akhirnya baik, belum tentu, tidak bertentangan. Itu yang membunuh 99 orang itu, bukan 99 berapa, 100 dibunuhnya itu, tapi akhirnya apa? Surga. Wah, mau buat kebaikan secara zahirnya, wah ndekman mesin niat doang. Nah, itu Ustaz itu kan itu kurang ajar, mati dengan malah. Nah, lagu surga mau dia bertentangan dengan apa yang kita kaji? Tidak bertentangan. Jadi dalam Al-Quran itu kan banyak ayat-ayat yang menyebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri. Banyak sekali ayat itu. Orang yang dari awalnya beriman dan beramal soleh akhirnya masuk surga. Banyak itu, banyak. Nah, maksud yang ada di hadis Nabi yang seperti itu di antara hikmahnya supaya kita memahami, supaya enggak kita anggap bertentangan dengan hikmah ini, dan di ayat-ayat Al-Quran yang lain itu kan terjadi nggak sering yang seperti itu. Orang yang awalnya ahli maksiat akhirnya menjadi taat, itu nggak sering. Itu bisa jadi 1001, nggak sering itu pun ya biasanya orang itu hidup dalam ketaatan, mati dalam taat. Hidup dalam kelalaian, mati dalam kelalaian. Hidup sering dalam maksiat, mati dalam. Itulah kebanyakan umumnya. Adapun yang seperti yang ceritakan itu 1001, kapan bisa terjadi seperti itu? Ada memang, tapi jarang. Nabi kita Mustafa Muhammad SAW sabdakan, yamutul mar'u ala ma asya. Seorang itu mati menurut keadaan hidupnya, bambe hidupnya sehari-hari. Namun ahli masjid, ahli majlis istiqomah dalam kebaikan, itu insya Allah nanti matinya seperti itu. Itu kebiasaannya seperti itu. Nabi sabdakan yamutul mar'u ala ma asya. Orang itu akan mati menurut keadaan hari-hari hidupnya bagaimana. Paman asya ala ta'ah, pamata ala ta'ah. Siapa yang hidupnya dalam taat, ya matinya insya Allah dalam taat. Paman asya ala ghairu dzalik, siapa yang hidupnya dalam maksiat lalai terus menerus aja dikerjakan, Pak, insya Allah seperti itu dia akan mati. Maka kita usahakan ya hari-hari libatkan diri kita ini, usahakan dalam suasana kebaikan, dalam kebaikan-kebaikan, supaya mati kita juga dalam kebaikan. Maka supaya kita ini tidak menganggap bertentangan kisah-kisah yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad mengenai kisah nabi-nabi terdahulu atau pengikutnya terdahulu dengan ayat Al-Quran dan hikmah yang kita kaji ini, diantaranya adalah supaya kita ini tidak meremehkan orang-orang yang belum sama seperti kita keadaannya. Kita lihat ada orang yang sukanya maksiat, jangan sekali-kali kita remuan derajat neraka, wah jangan seperti itu. Belum tentu akhirnya. Itu maksudnya supaya kita tidak menganggap remeh rendah orang yang belum bisa posisinya seperti kita yang sudah dimudahkan dalam taat ini. Itu maksudnya kata para ulama, sebagian meremehkan. Karena pengairan hidup orang itu kita tidak tahu. Bisa jadi yang sekarang kafir jadi muslim, yang muslim jadi kafir, bisa enggak? Yang dulunya yang sekarang ini dia ahli maksiat terus jadi taat, akhirnya yang sekarang taat jadi ahli maksiat, bisa enggak? Bisa. Itulah diantara diwujudkannya hal-hal seperti itu supaya kita ini tidak memandang dengan pandangan rendah teman-teman kita atau saudara kita atau siapapun yang belum diberi taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak cerita itu. Orang yang memusuhi Nabi, yang sampai ingin membunuh Nabi, bahkan sudah mau masuk rumah Nabi itu seret pedang. Siapa? Umar. Diseret pedang itu sampai ke rumah Nabi,
ketok pintu Nabi. Tapi jadinya Umar siapa? Oh, kekasih Allah, Khalifatul Mukminin, orang dijamin masuk surga, yang kuburnya itu bergandengan dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Awalnya siapa? Orang yang benci Islam, orang yang ingin bunuh Nabi. Maka di situ kita jangan sekali-kali berani memberi keputusan kepada siapapun, hatta dia itu kafir sekalipun, karena pengunjungnya itu kita tidak tahu pengunjung hidup itu nggak tahu. Bisa jadi kita yang begini-gini, tapi naudzubillah, mudah-mudahan tidak. Paham ya? Nah, itu diantara hikmahnya kenapa ada kok orang-orang yang ahli maksiat tapi akhirnya jadi baik, itu memang seperti itu, supaya kita nggak ngeremehkan. Paham ya? Nah, kembali ke hikmah ini, jadi termasuk diantara seseorang itu akan dijadikan oleh baik pada akhirnya, maka bagaimana di awalnya itu dia baik juga. Nah, kita mau nanam sesuatu misalnya, atau kita mau buat sesuatu, kalau awalnya itu sudah bangun rumah nih, atau kita mau tanam pohon, kita punya pohon ini rantingnya itu banyak yang layu, atau mungkin bahkan batangnya itu masih banyak yang kurang bagus lah, lembek dan sebagainya, tapi akarnya subur, terus kita tanam, hidup nggak dia? Hidup nggak? Hidup. Karena apa? Akarnya itu seger, itu sudah dipastikan ini pasti hidup. Tetapi kalau itu pohon seger, daunnya hijau, kemudian rantingnya segar-segar, tapi akarnya sudah rusak semua, ditanam hidup nggak? Nggak, bisa mati ya. Nah, seperti itulah kalau sudah awalnya itu sudah bagus, maka nanti akhirnya akan bagus. Tapi sudah awalnya itu sudah nggak semangat, loyo, kurang respon dan sebagainya, maka akan seperti itu, akan lemas, loyo juga sampai akhirnya. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Terkhusus kepada para salikin, para orang-orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah awalnya itu diawali dengan kebaikan. Nah, kalau kita mau dekat dengan Allah, maka awal itu harus kita perbaiki. Apa yang perlu kita perbaiki? Ya, niatnya ridha Allah. Kita mulai perbaiki diri kita dengan niat untuk dekat dengan Allah. Kemudian niat untuk apa? Untuk hanya mencari jalan untuk dekat, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti orang seperti itu akan lurus. Dia akan mendapatkan taufik-taufik, jalan-jalan, bimbingan-bimbingan daripada Allah untuk sampai kepada dirinya. Tapi kalau sudah awalnya itu sudah niatnya dia masuk suatu tarekat, kemudian niatnya supaya mendapatkan karomah seperti ini, supaya dibukakan pintu-pintu seperti ini, supaya bisa tahu isi hati orang, supaya tahu yang gaib-gaib. Nah, ini sudah orang-orang seperti ini, orang-orang yang salah, orang-orang yang keliru, nggak bakalan sampai, bahkan akan tersesat, bahkan akan rusak dia. Paham ya? Nah, kan ini kajian hikam ini untuk para muridin, dibuatnya oleh Imam Ahmad ini untuk para orang-orang yang menjalani jalan suluk itu. Maka hendaklah awal itu diawali dengan apa? Dengan niat yang benar, mencari ridha Allah, ingin dekat dengan Allah. Kemudian dalam perjalanan fokus dengan apa yang dituju, bukan dicarinya hal-hal yang di luar itu. Nah, maka insya Allah akan disampaikan kepada Allah. Tapi kalau jalannya itu, niatnya itu, awalnya itu niatnya untuk mencari hal-hal yang aneh-aneh, muka siapa, ingin buat wirid supaya nanti bisa mengetahui ini, supaya bisa berjalan di atas air, supaya ini, oh ini sudah salah nih niat. Nah, orang seperti ini jadi dukun nanti akhirnya, jadi dukun. Nah, jadi dukun. Kalau sudah niat kita itu benar, nanti hal-hal itu akan diperlihatkan oleh Allah. Itu bagi para salikin akan dikasih oleh Allah. Akan dikasihkan, itu sudah itu bagian dari bonus bagi para salikin, akan dikasih itu sebagai penyemangat, bukan tujuan. Biasanya ini kata orang-orang yang arif billah,
Di saat orang yang salik ini lemah gitu sudah, wah wirid bengenului ini lagu masih duan, itu biasanya dinampakkan oleh Allah karomah, kadang ketemu ini, kadang ini. Untuk apa? Penyemangat, semangat lagi lanjut gitu. Penduduk lah istilahnya gitu. Tapi kalau orang itu carinya tujuannya itu, kalau berdaya dah sampai, wah ndodoh gitu jadi tertipu. Jadi paham ya? Nah, jadi seperti itu. Dan kita bagi yang awam, ya seperti itu tadi. Kita yang semangat awal-awal dalam kebaikan itu, mau lihat nanti akhirnya baik ya sekarang ini. Kalau setiap awal itu kita semangat dalam segala pun kebaikan tah duniawi atau ukhrawi yang kaitan dengan agama kita, semangat, maka insya Allah berkah dari awal kesemangatan kita itu, maka akhirnya pun akan baik. Tentunya ya kesemangatan kita itu bukan karena diri kita, tapi tetap semangat kita itu, makanya di sini arruju'u ilallah, bukan semangat kita merasa kuat mau, enggak. Semangat dalam artian itu awali itu dengan ingat kepada Allah. Ini ke waktu ngaji ini tidak butuh kalahan siapa apa, wah waktu ngaji nih dia butuh kalahan siapa apa, wah semangat marang ngono. Ini jalan masuk surga nih, siapa yang mudahkan jalannya menuju masjid itu mudah dalam surga. Semangat karena itu ya insya Allah akan terus semangat, nanti akan terus semangat. Paham ya? Nah, niki ada kaul niki, kaul ulama mengatakan yang kaitan tentang ilmu niki, idza aradta an ta'rifal insan annahu al insan falyanzur kaifa mahabbatahu lil ilm, katanya. Ini ulama, bukan hadis, ini ulama mengatakan. Dan ini ada sangkut pautnya juga. Jika kamu ingin tahu, katanya, idza aradta an ta'rifal insan, jika kamu ingin tahu manusia, annahul insan, yang sebenarnya manusia, sebenar-benar manusia siapa ciri-cirinya. Idza aradta an ta'rifal insan annahul insan falyanzur kaifa mahabbatahu lil ilm. Kamu tengok sekuat mana rasa cintanya terhadap ilmu. Kullama zdat mahabbatahu lil ilm zadat insaniyatuhu. Ketika bertambah rasa semangatnya dengan ilmu, tambah sudah sifat kemanusiaannya. Karena ilmu inilah satu-satu sifat yang lebih yang diberikan hanya kepada manusia. Kalau kuat, masih banyak binatang yang lebih kuat dari manusia. Kerbau, gajah itu lebih kuat dari kita. Kalau kuat makan, oh masih banyak ikan paus itu sekali makannya itu berapa ton itu. Kuat kumpul istri, oh masih banyak binatang bisa gonta-ganti, kita sekali aja udah capek. Apa yang membedakan kita ini manusia sehingga beda derajat kita dengan binatang, dengan makhluk yang lain itu apa? Ilmu. Maka orang semakin semangat, senang ngaji itu semakin bertambah sifat kemanusiaannya. Kullama zdad mahabbatahu lil ilm yazdad insaniyatu, tambah sifat kemanusiaannya. Paham ya? Maka jangan malas-malas nuntut ilmu. Nabi Allah Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan para malaikat ibadahnya. Kenapa? Sebabnya ilmu. Iblis disesatkan sampai sekarang itu sebabnya ilmu. Iblis itu sangat benci kepada orang ahli ilmu. Pertama Allah nampakkan sifatnya, Allah ceritakan, nampakkan sifatnya pertama kali itu sifat ilmunya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, zat yang mengajarkan ilmu kepada. Insyaallah kalau tetap istiqamah kita berada di majlis-majlis ilmu, itu jalan terbesar kita untuk menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada pembahasan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ingin akhiran kita itu baik, maka sebagaimana awal kita ini juga harus baik, dalam artian kita awal kita itu dengan ingat kepada Allah, dengan jalan-jalan
mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin yang ditanyakan. Paham tapi ini ya? Paham? Ya. Teruntuk juga kita, mungkin ada sebagian kita ini orang yang dulu itu memang apa namanya lalai lah, banyak lalainya, mungkin bahkan banyak maksiatnya, kemudian diberi taufik untuk hijrah. Maka supaya kuat hijrah kita itu, maka di antara caranya dengan kita libatkan diri kita dalam perkara-perkara seperti ini. Nggak bisa kita itu, nggak bisa kita tuh lepas, nggak bisa kita lepas. Sudah merasa kita sudah punya ilmu, terus kita lepas diri, nggak bisa, nggak bisa. Nggak cukup takwa itu, nggak cukup, nggak cukup takwa. Kalau kita nggak libatkan diri kita berkumpul dengan orang-orang baik, takwa kita itu bisa keropos juga. Paham maksudnya ya? Dalam Al-Quran Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian untuk menjaga takwa kita ini tetap akan bisa meningkat terus, wa kunu ma'as-shadiqin, tetaplah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, kumpulan-kumpulan yang baik. Itu mengikat kita. Tapi kalau kita sudah mandiri, ya aku pokoknya itu gampang untuk dibengkok-bengkokkan oleh setan. Itu thariqah, itu jalan, sudah nggak bisa kita nih mandiri. Nabi Muhammad walaupun nabi yang nomor 1 tetap dikasih bimbingan Jibril. Sahabat dari sahabat itu karena dibimbing Nabi. Tabi'in jadi tabi'in karena dibimbing para sahabat. Tabi'ut tabi'in jadi tabi'ut tabi'in karena dibimbing nggak bisa kita lepas diri. Wah kok nggak bisa. Apalagi awalnya kita itu orang yang banyak lalainya, nggak bisa. Nabi SAW itu ketika Isra dan Mi'raj itu berjumpa dengan Allah itu enggak langsung jumpa dengan Allah, enggak langsung Mi'raj, Jibril bawa Muhammad langsung kepada aku, enggak. Disuruh Jibril, kau bawa Muhammad dulu itu ziarah ke makom para nabi itu. Nabi itu belum Isra Mi'raj itu ziarah dulu ke makam Nabi Hud, Nabi Soleh. Itu maknanya apa? Nggak bisa kita langsung sok-sokan, itu nggak bisa. Harus dulu kita lewat orang-orang yang memang sudah ada channelnya langsung dengan Allah. Jadi seperti itu, nggak bisa kita los-losan, nggak bisa kita. Nabi aja itu sebelum Isra dan Mi'raj berjumpa Allah itu disuruh ziarah kepada Nabi Soleh, Nabi Hud. Maknanya apa? Nggak bisa kita mandiri hidup di dunia ini, nggak bisa. Apalagi masalah agama ini harus tetap kita ikat diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwa kepada, enggak cukup bertakwa, wa kunu ma'as-shadiqin, tetap buat kumpulan-kumpulan kebaikan, terkhusus kita yang sekarang berada di akhir zaman. Apa insyaallah ya. Nah, makanya ya betul-betul kita jaga diri. Kalau kita sudah diperkenalkan dengan suasana-suasana kebaikan, kita jaga, pelihara. Enggaknya sudah cara kita selamat di akhir zaman ini dengan kita buat kumpulan-kumpulan yang baik. Selemah-lemah kita, asal tetap kita dalam kumpulan, maka insya Allah tidak ada kekuatan setan. Tapi kalau sudah kita pisah, mudah setan untuk menyesatkan kita. Paham? Allah alam bisawab. Ya, mungkin ada yang tanyakan. Mungkin ya. Hikmah selanjutnya insyaallah. Saat kita lanjutkan. Paham tapi ini ya? Ibu-ibu paham? Nah, makanya berkawan dengan orang soleh itu ujiannya banyak, karena setan tahu disitulah tempat kita itu selamat. Maka dibuat cara-cara adeknya stop, putus hubungan itu dengan orang seperti itu. Dibuatlah macam-macam model lah, persangkaan macam-macam begini sehingga lepas. Kalau sudah lepas itu ya sudah, rugi kita. Tidak akan lagi duduk di majelisnya, tidak akan lagi berkawan dengan siapa, saya akan rugi. Karena orang soleh itu ya sudah akan terus berjalan seperti itu, dia akan terus, kita yang akan rugi.
maka dari situ tetap pasang persangka baik. Karena berat, karena di situ itu keselamatan kita sama setan itu terus akan buat cara-cara adik lepas dengan siapapun, dengan tuan guru kita, siapapun guru-guru kita seperti itu. Maka tanamkan husnuzon terus supaya itu ya. Kalau nggak salah Imam Ghazali itu atau Imam Syafi'i itu, kalau beliau pergi belajar kepada guru-guru beliau, maka beliau sedekah dulu, sedekah sambil berdoa, ya Allah tutuplah aib guru-guru kami di hadapan kami supaya kami tetap berada dan bersama guru-guru kami. Karena kalau sudah aib guru kita itu kita lihat, ya sudah, tidak bakal lagi kita mau akan duduk bersama dia. Siapa yang rugi? Kita sendiri akan rugi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahdil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.